Begitulah payahnya di padang mahsyar itu. Hingga tidak ada orang yang berani bicara. Kalaupun ada yang berbicara atas izin Allah, kalaupun ada yang berbicara atas izin Allah, bicaranya pun singkat-singkat, pendek-pendek. Karena orang kalau lagi susah, tidak mungkin bicara panjang. Orang bicara panjang itu karena hidupnya senang, nyaman, posisinya sedang dalam situasi yang sangat aman, nyaman. Dia akan bicara banyak. Orang yang susah akan sedikit berbicara. Tanda orang susah, bicaranya sedikit. Dan di hari itu semua manusia merasakan susah yang sangat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Hud ayat 105. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni faminhum syaqiyun wa sa'idun. Ingatlah hari yang di hari itu datang manusia, namun tidak ada satupun jiwa yang bisa berbicara di hari itu kecuali dengan izin Allah. Sebahagian dari mereka adalah orang-orang yang celaka, dan sebahagian dari mereka adalah orang-orang yang bahagia. Itulah artinya surat Hud ayat 105. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan manusia kelak di hari berbangkit, di mana semua jiwa akan datang menghadap Allah, yang keadaannya tidak ada satupun yang berbicara kecuali yang diizinkan Allah. Sebahagian manusia hari itu orang-orang yang celaka, dan sebahagian lagi orang-orang yang bahagia. Secara redaksional, ada beberapa poin menarik dari ayat ini. Pertama, Allah menyebut hari berbangkit itu dengan kata yauma. Yauma itu bentuknya nakirah atau indefinite. Sesuatu yang tidak jelas dan tidak tentu. Berbeda dengan kata al-yauma, yang ketika diberi alif lam maka dia menjadi kata ma'rifah atau definite, jelas dan tentu. Coba perhatikan surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-yauma, pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Kenapa al-yauma? Karena harinya jelas. Kapan harinya? Itu hari Arafah, di saat haji wada. Ketika harinya jelas, maka dikasih alif lam, al-yauma. Tapi hari berbangkit tidak al-yauma, yauma. Untuk menunjukkan hari berbangkit itu hari yang tidak jelas, hari yang tidak menentu, hari yang tidak pasti. Karena di hari berbangkit itu kata Allah, manusia akan diberdirikan oleh Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Begitu disebutkan di surat Az-Zumar ayat 68. Pada hari manusia dibangkitkan itu, manusia akan diberdirikan oleh Allah menanti sesuatu yang tidak jelas. Qiyam yanzurun, menanti sesuatu yang tidak pasti, yang tidak jelas, yang tidak tentu. Manusia berdiri saja. Untuk apa berdiri? Tidak jelas. Yanzurun, menanti saja, menunggu saja. Hingga di hari itu manusia akan meminta kepada Allah, Rabb, arihni walau ilan nar, ya Tuhan, pindahkanlah kami walaupun ke neraka. Sepertinya lebih enak ke neraka daripada berdiri di sini yang tak jelas, yang tak menentu. Ada manusia yang kemudian minta mati. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuka, wahai para malaikat, tolong matikan kami di sini. Karena tidak sanggup lagi rasanya berdiri di tempat itu. Karena tidak menentu. Tidak jelas mau kemana kita. Karena itulah hari berbangkit disebut dengan kata nakirah, yaumah. Lalu kata Allah, ya'ti, di hari itu manusia datang menghadap Allah. Kata ya'ti itu datang dalam keadaan berat.
Karena kata datang tu ada ata, ada ja'a, ada hadara. Hadara itu datang yang paling ringan, yang paling santai. Hadara. Ja'a datang dengan berat, tapi beratnya menengah. Tapi kalau datangnya sangat berat, paling berat itu ata, ya'ti. Itu kenapa kematian orang munafik itu datang ya'ti. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Karena orang munafik itu kedatangan matinya sangat berat. Sangat sulit. Itu kenapa dipakai ya'ti. Nah, di hari berbangkit nanti kata Allah ya'ti. Ya'ti itu datang dengan berat, dengan sulit. Karena di hari kiamat mereka akan datang menghadap Allah dengan kondisi yang sangat berat. Salah satunya nanti lihat ya, surat Al-Qamar 48. Apa kata Allah? Yauma yushabuna finnar ala wujuhihim. Nanti di akhirat manusia akan berjalan menghadap Allah dalam keadaan mukanya, dia berjalan dengan mukanya. Manusia berjalan biasa dengan kaki. Kalau kita datang ke satu tempat, maka kita datang ke sana jalan kaki. Tapi di akhirat kata Allah, yushabuna ala wujuhihim. Mereka akan berjalan di atas wajah mereka. Yushabun, yauma yushabun. Mereka akan berjalan dengan wajah mereka. Itu kenapa datangnya manusia di hari kiamat menggunakan kata ya'ti, datang dalam keadaan berat. Yang kedua, kita perhatikan, la takallamu nafsun. Di hari itu tidak ada jiwa yang berani bicara. Takallamu itu fi'il mudhari yang dipotong hurufnya, yang secara kaidah itu tidak pas. Karena yang pas itu tatakallamu. Takallama mudhari'nya yatakallam. Tapi di hari berbangkit Allah tidak mengatakan la yatakallamu atau la tatakallamu nafsun. Tapi dibuang satu huruf menjadi la takallamu nafsun. Kenapa? Karena di hari itu saking payahnya, tidak ada manusia yang berbicara. Pembicaraan itu pun kalau dapat izin, pembicaraan yang pendek-pendek. Seperti pendeknya kata takallamu yang dipotong satu huruf tatakallamu menjadi takallam. Ada memang orang yang berbicara, ada orang memang yang dapat izin berbicara, tapi berbicara itu pun pendek-pendek. Seperti pendeknya kata takallamu yang harusnya tatakallamu. Begitulah payahnya di padang mahsyar itu. Hingga tidak ada orang yang berani bicara. Kalaupun ada yang berbicara atas izin Allah, kalaupun ada yang berbicara atas izin Allah, bicaranya pun singkat-singkat, pendek-pendek. Karena orang kalau lagi susah, tidak mungkin bicara panjang. Orang bicara panjang itu karena hidupnya senang, nyaman, posisinya sedang dalam situasi yang sangat aman, nyaman. Dia akan bicara banyak. Orang yang susah akan sedikit berbicara. Tanda orang susah, bicaranya sedikit. Dan di hari itu semua manusia merasakan susah yang sangat. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Begitu kata Allah di surat Al-Insan, bahwa di hari itu wajah semuanya masam. Kenapa? Susahnya berdiri di hari itu. Karena itu bicara pun sangat hemat di hari itu. Takallamu bukan tatakallamu. Yang harusnya tatakallamu. Lalu kata Allah, faminhum syaqiyun wa sa'idun. Ada yang celaka, ada yang gembira, yang bahagia. Di sini yang celaka didahulukan oleh Allah sebutannya. Syaqiyun wa sa'idun. Dalam kaedah bahasa, mendahulukan sesuatu itu menunjukkan makna aghlabiyah, dominan. Menunjukkan makna afdaliyah, lebih utama. Di sini ada makna bahwa jumlah orang yang celaka jauh lebih banyak, lebih dominan dibandingkan orang yang bahagia. Karena penduduk neraka itu jauh lebih banyak dibandingkan penduduk surga. Orang yang gagal jumlahnya lebih banyak daripada orang yang berhasil. Karena itulah kalau kita baca nanti surah Al-Hasyr ayat 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabun nar, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penduduk neraka dan penduduk surga. Karena penduduk surga itu adalah para juara. Kenapa didahulukan ashabun nar daripada ashabul jannah?
Kenapa didahulukan penduduk neraka daripada penduduk sorga? Sebutannya untuk menunjukkan dominasi, bahawa penduduk neraka jauh lebih banyak daripada penduduk sorga. Kerana penduduk sorga itu para juara, faizun, dan juara tidak banyak. Kerana harus melewati seleksi, harus melewati kompetisi, dan ini orang yang sudah pilihan sifatnya. Kerana tidak banyak jumlahnya. Wajar kenapa Allah menggunakan kata syakiyun, didahulukan letaknya daripada kata sa'idun untuk menunjukkan yang celaka lebih dominan daripada yang bahagia di akhirat kelak. Itulah di antara pesan di balik redaksi surat Hud ayat 105. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.